Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma assalatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayol ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali malam Kamis, kembali melanjutkan kitab hadis kita, Arba'una Haditsan fi Tarbiyah wal Manhaj, 40 hadis dalam masalah pendidikan dan manhaj. Ya, karya Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di hadis ke-39. Ya, berkata Syekh, hadisnya saya sebutkan sini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perlombaan antara kuda-kuda yang sudah dikarantina, sudah di sauna katanya, lalu dilepaskan dari hafya dan batasnya sampai thaniyatul wada', dan beliau juga memperlombakan kuda-kuda yang belum di karantina, belum di sauna tadi ya. Lalu dilepaskan dari thaniyatul wada' dan ujungnya sampai Masjid Bani Zuraiq. Dan Ibnu Umar termasuk orang yang ikut lomba tersebut. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, Abdullah bin Umar berkata, faji'tu sabiqan fataffafa biyal farasal masjidah, fataffafa biyal farasul masjidah. Aku datang untuk ikut berlomba, lalu kudaku membawaku untuk loncat ke masjid. Ya. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan juga perkataan Ibnu Umar, aku termasuk orang yang ikut lomba, lalu kudaku membawaku meloncati tembok. Jadi masjid ada temboknya, loncati itu. Nah ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa faidah dari perkataan Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW mengadakan perlombaan. Di sini terdapat faidah, Nabi langsung terjun dalam masalah perlombaan, beliau sendiri langsung terjun, dan beliau ketika itu memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin. Ya, karena itu kan acara apa? Hiburan kan? Ya, menghibur. Beliau ingin menghibur kaum muslimin. Lalu faidah berikutnya, sempurnanya akhlak Nabi dan rendah hatinya beliau, di mana beliau itu ikut serta kaum muslimin dalam acara hiburan mereka. Nah itu. Lalu berikutnya kata Syekh di sini, keikutsertaan ulama dai dengan kaum muslimin, ikut sertanya para ulama dan dai dengan kaum muslimin dalam masalah hiburan ini tidak dianggap mengurangi kewibawaan mereka, tidak mencederai kehormatan mereka, dengan syarat orang-orang panutan tersebut menjaga batasan-batasannya, adab-adab atau batasan yang bisa menjatuhkan kehormatan mereka. Sebagaimana itu kata Syekh, kebiasaan Nabi dengan para sahabatnya ketika sedang acara hiburan atau sedang bercanda dengan kaum muslimin. Artinya bahwa kita bukan agama yang istilahnya serius, selalu di masjid, selalu di musola, selalu di surau, nggak pernah ada acara hiburan, nggak seperti itu ya. Nanti akan ada penjelasan dari Syekh yang seperti itu termasuk bukan ajaran Islam. Ajaran Islam ini artinya sempurna, ngatur dunia dan akhirat. Dan di antara masalah dunia, di antara ini masalah hiburan, wisata, ada juga Bapak ya. Jadi nggak mesti di dalam masjid terus ya. Jelas Bapak ya. Ini contoh dari Nabi kita ya. Tapi syaratnya sekali lagi harus memperhatikan adab-adabnya. Walaupun boleh orang yang punya ilmu, punya kedudukan, ikut serta dengan kaum muslimin secara umum dalam masalah hiburan, tapi tetap perhatikan adab ya. Jangan seperti tingkah laku seperti orang awam. Dalam masalah perlombaan, kalau orang awam yang tidak terdidik dengan agama, kata-kata yang keluar ketika perlombaan kalau lagi kalah atau lagi salah, kata-kata kotor, kebun binatang keluar kan. Nah, orang yang berilmu jangan seperti itu ya, harus jaga lisan, jaga perbuatan.
Nah, misalkan orang awam contohnya Bapak ya, dalam masalah perlombaan, mereka nggak menjaga aurat mereka. Iya nggak? Iya. Laki-laki orang pakai celana pendek, kelihatan pahanya. Kecuali kalau dia bilang, saya kan ikut mazhab Bukhari. Lain lagi. Wah, kalau mereka belajar hebat juga ya. Saya ikut mazhab Bukhari. Ya, dalilnya apa? Tanya lagi. Ya, jadi sebagian orang awam nggak peduli dengan aurat mereka. Pahanya kelihatan, kadang pusarnya kelihatan. Nah, ini aurat Bapak ya. Pusar sampai lutut ini aurat. Ya, ini aurat. Nah, kalau lutut memang tidak. Lutut ada beda pendapat apakah termasuk aurat atau tidak. Yang kuat ini bukan termasuk aurat. Tapi pusar termasuk aurat. Ya, maka jaga seperti itu. Ya, sebaiknya walaupun ini bukan aurat, ya sebaiknya pakai celana panjang kan? Ya kan? Nah, itu sudah dicontohkan oleh gubernur kita. Saya nyaksikan di Instagram gubernur kita ini main bola pun pakai celana panjang. Iya. Beliau pakai celana panjang, ya ini atasnya sampai segini, main bola beliau. Tidak tampak paha beliau. Nah, ini yang perlu kita contoh ya. Jadi walaupun kita olahraga, walaupun kita dalam acara hiburan, bukan berarti serba bebas sehingga melanggar aturan agama. Lalu berikutnya, wafihi, nah ini faedah baru. Yang disebutkan Syekh, anna musyarakata du'atil khair lil muslimin fi umuri tarwih tazidul muslimina hubban lil khair umuman wali ulaikal musyrikina lahum khususan. Ikut sertanya dai-dai yang mengajak kepada kebaikan dengan kaum muslimin, ikut sertanya mereka dengan kaum muslimin dalam perkara hiburan mereka, ini akan menambah rasa cinta kaum muslimin kepada kebaikan secara umum dan juga kepada orang-orang yang ikut tadi secara khusus. Jadi dengan ikutnya dai-dai yang mengajak pada kebaikan dalam acara hiburan, ini akan membuat kaum muslimin makin suka, makin cinta dengan kebaikan yang dibawa oleh dai tersebut. Itu secara umum. Begitu juga kepada orang yang ikutnya, dai-nya jadi suka juga, disukai. Ya, artinya dia ngambil posisi seakan-akan istimewa atau istilahnya mengasingkan diri seakan-akan ya. Tapi ini tentu Bapak, ini kan bisa dilihat nggak bisa dipukul rata. Kalau suatu tempat memang kemungkarannya udah merajalela, nggak pantas seorang dai hadir di situ, walaupun niat dia dakwah. Ya, dia hadir di situ menyaksikan kemungkaran, dia diam aja. Ya, itu nggak bagus seperti itu. Lebih baik nggak usah ikut. Kalau memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisinya seperti zaman Rasulullah, nggak masalah. Seorang dai di situ hadir dengan kaum muslimin, kalaupun ada kemungkaran yang muncul dari orang ikut lomba, sedikit kan? Karena orangnya ngerti agama atau mayoritas rata-rata ngerti agama. Adapun di zaman sekarang, zaman sudah berubah. Kefasikan merajalela, kebodohan merajalela. Maka tinggal kita lihat kira-kira hadirnya kita di situ bawa kebaikan atau enggak, mewarnai tidak, atau justru kitanya terwarnai. Jelas apa? Artinya apa? Menyaksikan orang ini misalkan mengucapkan bahasa kotor, pada tertawa, kita nggak tertawa, jadi kerasa asing sendiri. Akhirnya ikut ketawa. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya mudahana. Itu dilarang dalam agama. Terus gimana? Diam loh. Kalau diam nanti asing. Ya, justru itulah dakwah sebenarnya. Ketika orang-orang tertawa, misalkan membicarakan perkara mungkar, misalkan membicarakan masalah yang ada hubungannya dengan masalah hubungan suami istri, orang awam kayak gitu kan, dibicarakan, terus tertawa, lalu kita diam aja. Kira-kira bagaimana? Kenapa diam? Jadi mereka nggak enak sendiri kan? Tapi kadang nggak pede, sehingga akhirnya ikut tertawa. Padahal itu kemungkaran. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Maka kalau kita nggak berani diam aja nggak berani, ya sudah. Asalnya kan kita harusnya apa? Iya kan? Dengan perbuatan, perkataan, atau hati. Terakhir itu apa? Hati-hati itu dengan apa? Diam. Kalau diam aja kita takut, ya udah nggak usah hadir. Itu menyelamatkan agama kita ya. Nah, itu faidah yang disebutkan Syekh. Jadi ikut sertanya dai-dai yang mengajak pada kebaikan dengan kaum muslimin dalam perkara hiburan mereka, itu akan makin menambah rasa cinta kaum muslimin kepada kebaikan dan juga kepada dai-dai tersebut secara khusus. Lalu berikutnya kata Syekh ini, qauluhu bainal khailil latil qad dummirat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan perlombaan antara kuda-kuda yang sudah di karantina, ya sudah di sauna, ya sudah dimasukkan ke dalam ruangan tertutup, lalu dikasih pakaian supaya keluar keringat, lalu keringatnya
mengering sehingga akhirnya dia kuat untuk lari jauh. Nah, perkataan Ibnu Umar, Rasulullah SAW memperlombakan antara kuda-kuda yang sudah di karantina. Fihi, dalam perkataan ini terdapat kandungan faidah. Terdapat faidah tahyiatul hayawani mimma yaj'alhu aktsaru mula'amatan liqadri tarwih wa naw'ihi. Mempersiapkan hewan dengan menjadikannya lebih cocok dalam suatu hiburan. Mempersiapkan hewan dengan sesuatu yang menjadikannya lebih cocok dengan suatu hiburan, baik dari sisi kadarnya maupun jenisnya. Artinya begini Bapak, kalau hiburannya itu kan contohnya kan misalkan hewannya kan lebih jauh. Kalau misalkan kudanya nih, yang satu lomba larinya misalkan 0,5 kilo, yang satu 1 kilo. Nah, kalau untuk yang 1 kilo berarti butuh kuda yang apa? Yang sudah fisiknya dipersiapkan. Ini tidak hanya dengan di karantina tadi, dikasih pakaian tertutup, ruangan tertutup sampai keringat, dikurangi makanannya supaya dia larinya lebih ini. Nah, jadi harus dipersiapkan. Jadi jangan dipukul rata ya, dipersiapkan supaya lebih cocok untuk suatu hiburan baik dari sisi kadarnya maupun jenisnya. Wa qauluhu, lalu perkataan Ibnu Umar tadi, fa arsalaha minal hafya'i wa kana amad dua thaniyatul wada'. Rasulullah pun melepaskan kuda-kuda yang sudah di karantina tadi dari hafya dan ujungnya sampai thaniyatul wada'. Fihi, dalam perkataan ini terdapat kandungan faidah tahdidu makanil badai wal khotmi, ditentukan tempat memulai dan tempat berakhir. Nah, ditentukan kalau ketika lomba. Wa ma yuhtaju ilaih, dan juga ditentukan apa yang dibutuhkan. Kenapa? Lidhabti amris sibaq wa ghairihi mimma yashtariku fi jama'atun, supaya perkara lomba ini lebih teratur, rapi. Dan juga selain perkara lomba, contohnya perkara atau perbuatan yang di situ ada jumlah orang banyak saling ikut. Nah, itu. Jadi misalkan seperti tadi lomba kuda, atau contohnya apa? Lomba voli yang di situ bergabung beberapa orang untuk apa? Ikut serta gitu. Ya, Bapak ya. Jadi ditentukan, kata saya di sini, Nabi menentukan batas mulai dan batas akhir. Dan ditentukan juga apa yang dibutuhkan. Supaya apa? Perkara lomba ini benar-benar rapi, teratur gitu loh. Fadzalika yad'u wuqu'u syiqaq wan niza'. Nah, ini. Yang demikian itu kalau ditentukan awal, akhir dan aturannya, ini akan menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesama orang yang ikut lomba. Iya nggak? Iya. Kalau nggak ditentukan gimana? Iya, Saya duluan, enggak kamu. Nggak jelas mana mulainya, mana akhirnya. Nah, ini Bapak, ini sekilas remeh nih, tapi ini bisa betul. Kalau tidak ditentukan begini, bisa timbul apa? Cekcok, adu mulut, ya nggak? Ada peraturan. Nah, akhirnya apa? Sesama kaum muslimin akhirnya Bertengkar. nah, nggak layak kan? Walaupun lomba, bukan masalah akhirat, tapi itu pun harus rapi. Jadi Islam itu agama yang rapi, Bapak. Ngurus masalah dunia akhirat nggak sembarangan. Akhirat harus rapi dan dunia juga harus rapi, harus ada aturannya. Segala sesuatu kalau yang mengikuti aturannya rapi, insya Allah akan bagus hasilnya. Betul tidak? Ya. Lalu berikutnya, wa qauluhu, dan perkataan Ibnu Umar, wasabaqa bainal khailil lati lam tudammar fa arsala min thaniyatil wada' wa kana amadduha masjid Bani Zurayq. Dan Nabi juga mengadakan perlombaan antara kuda-kuda yang tidak dikarantina. Beliau lepaskan itu dari thaniyatul wada' dan ujungnya sampai masjid Bani Zurayq. Fihi, dalam perkataan Ibnu Umar ini terdapat kandungan atau faidah mura'atu halil hayawani wa adamul masyaqqati alaih, memperhatikan keadaan hewan dan jangan memberatkannya. Nah, ini Bapak penting nih. Fal khailul mudammaratu muhayyatun liqat'i amadin atwalu. Hewan kuda yang sudah dikarantina, dia ini udah siap untuk menempuh jarak yang lebih jauh. Ya enggak? Bikhilafi ghairil mudammarah, berbeda halnya dengan kuda yang tidak dikarantina. Betul tidak? Maka harus diperhatikan, jangan disamaratakan. Tidak adil.
Dan yang namanya adil itu secara bahasa apa? Wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini secara bahasa begitu kan? Zalim berarti apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini tempatnya di mana, Bapak? Nah, kalau taruh di kaki gimana? Pas nggak? Berarti nggak adil kan? Berarti zalim kan? Nah, begitu pula kuda. Kuda yang satu memang nggak disiapkan untuk jarak jauh, yang satu disiapkan untuk jarak jauh, lalu disamaratakan. Nah, ini nggak adil nih. Itu zalim, bisa zalim kepada hewan. Dan itu bahaya ya, dosa juga. Nggak boleh kita menzalimi hewan sekalipun ya, walaupun itu makhluk yang tidak berakal. Hewan tunggangan ya. Iya, hewan tunggangan. Kita udah pernah bahas kan ya, waktu itu masalah itu kan panjang itu kan. Bagaimana Islam sangat memperhatikan hewan, memperhatikan hak-hak hewan ya. Islam lebih mengerti hak hewan dibandingkan organisasi pembela hewan, misalnya gitu. Nanti akan disebutkan oleh Syekh di sini. Wafi, lalu berikutnya kata Syekh di sini, faedah berikutnya ar-raddu ala jam'iyatil huquq, jam'iyati huquqil hayawani allati taz'umu anna al-islama zalamal hayawana. Kata Nabi tadi, perkataan Ibnu Umar tadi merupakan bantahan. Ya, dalam kalimat tadi terdapat bantahan terhadap organisasi hak-hak hewan. Kok bahasa Indonesia apa? Ada. Cinta binatang. Cinta binatang gitu ya. Ya. Organisasi hak-hak hewan yang mengklaim bahwa Islam itu menzalimi hewan. Jadi mereka ngerasa, oh kami ini pecinta hewan, kami ini sayang hewan. Kalau Islam nggak sayang hewan. Itu menunjukkan orang ini bodoh tentang Islam. Kalau tahu tentang Islam, ya Allah. Bagaimana Nabi masuk ke sebuah kebun Ansor, lalu yang saksikan ada unta. Unta itu melihat Nabi langsung menderum, langsung meneteskan air mata. Maka Nabi berkata, siapa ini yang pemilik ini? Pemilik apa unta ini? Siapa yang memiliki unta ini? Unta ini milik siapa? Akhirnya datang seorang pemuda Ansor, itu milikku ya Rasulullah. Maka Rasulullah marah, afala tattaqillah fi hadhil bahaim. Kenapa? Apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah terkait hewan yang tidak bisa bicara ini? Dia mengadu kepadaku bahwa engkau sudah membuatnya lapar dan membebaninya dengan pekerjaan yang berat. Ya, tuh. Sampai seperti itu. Artinya Nabi mengingkari ketika seorang itu punya hewan tapi tidak dikasih atau membebaninya dengan pekerjaan yang berat. Ya, nggak boleh seperti ini. Itu kezaliman kepada hewan dan itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat ya. Terus gimana Ustaz? Kita biarkan aja hewannya dilepaskan ya. Kalau emang nggak bisa ngurus, lepas aja. Misalkan ada yang punya burung kan, burung beo kayak gitu, itu kan disangkar ya. Iya. Ya kan, ini punya hak, hewan ini dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, dosa pemiliknya. Bisa masuk neraka. Kan sebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, udzibati mar'atun fi hirratin sajanatha. Ada seorang wanita disiksa di neraka gara-gara kucing yang dia kurung. Dia tidak membiarkan kucing itu cari makan dan dia juga nggak ngasih makan. Ya kalau memang nggak sanggup memberi makan, itu lepaskan biar dia cari makan ya. Kalau memang dia sanggup memelihara hewan, berarti harus sediakan makan. Itu hak hewan ya, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat nanti. Ya, kita lanjut. Jadi sekali lagi, ini bantahan terhadap organisasi hak-hak hewan yang mengklaim, yang menganggap Islam itu menzalimi hewan. Lalu berikutnya, wafihi kata Syekh, dan faedah berikutnya terkait perkataan tadi, qubhu ma yaqumu bihi ba'dun nas min suwari tarwih allati fiha masyaqqatun 'alal bahaimi wa ta'dzibun laha li jam'ihim li hayawanain aw akthar min jinsin wahidin fi makan muayyanin bi qasdi tahrish. Buruknya perbuatan sebagian orang dalam masalah hiburan, dalam sebagian jenis hiburan, yang mana di dalam hiburan tersebut terdapat perbuatan yang memberatkan hewan dan menyiksa hewan. Jadi buruknya perbuatan sebagian orang berupa hiburan yang di dalamnya ada kezaliman terhadap hewan, siksaan terhadap hewan dan juga memberatkan hewan. Dengan cara apa? Digabungkan dua hewan, mereka menggabungkan dua hewan atau lebih dari satu jenis di satu tempat dengan tujuan adu ayam, adu domba. Ini lihat nih.
Ya seperti ini termasuk buruk ya kata Syekh sini. Mithlu ma yusamma bisira'id diyakah. Seperti yang dinamakan adu ayam. Ini ada di Saudi pun ada juga ternyata maksudnya. Mungkin disinggung di sebagian daerah ya. Kalau tinju itu injuk lagi. Itulah. Jadi sebenarnya kan dalam Islam nggak diizinkan saling menyakiti kayak gitu. Nggak ada satupun ulama yang membolehkan itu. Membunuh diri itu. Iya. Betul. Kan banyak rata-rata orang udah ikut itu di kemudian hari setelah pensiun malah kena penyakit apa gitu kan. Mengenaskan. Iya, kasihan itu. Awit tiaron atau sapi. Adu sapi. Baru tuh ada memang ya. Ada adu kerbau. Ustaz. Adu kerbau. Iya. Oh, taur itu kerbau ya. Adu Betul, kerbau. kerbau. Taur itu kerbau ya. Betul. Ada tuh sekali adu langsung mati kedua. Asap. Awisyah atau kambing atau domba, adu domba. Pas. Awil kilab atau anjing. Ada juga anjingnya. Ada sama babi saya. Ada ya? Baru tahu saya. Ada babi. Aw ghairi dzalik atau selain itu. Fahadzal amalu muharramun la yajuz. Perbuatan seperti ini haram, tidak dibolehkan. Nah itu Bapak ya. Lima fihi minad dararil mahtumi ala tilkal hayawanat. Karena adanya bahaya yang pasti terjadi pada hewan-hewan tersebut. Iya enggak? Iya. Ketika adu ayam pasti ada yang luka kan? Mati orang. Iya, sama seperti itu tadi yang olahraga itu pun. Pasti ada yang terluka kan? Nah itu udah ada berapa sempat saya nyaksikan lihat itu ada beberapa atlet itu sampai mati. Mati di ring tinju. Bukan ketika dia pulang ke rumahnya, di ring tinju mati. Astagfirullah, ngeri sekali ya. Ini menunjukkan bahwa Pak, ilmu itu berarti belum tersebar ke semua orang dan juga menunjukkan agama ini asing. Ajaran Islam tuh asing di tengah-tengah umat Islam. Sampai masalah seperti ini aja banyak yang Langgar. belum tahu ya kan? Bahkan mungkin kalau bapak-bapak tengok nih, mungkin kita tanya ke satu persatu di antara masyarakat kita. Menurut kamu perbuatan seperti itu, olahraga seperti itu boleh nggak? Oh boleh lah, nggak apa-apa kan cari nafkah. Sehat. Sehat. Wah itu menunjukkan Islam itu asing lihat. Keluar keringan. Sebenarnya ini perkara yang diharapkan, ulama nggak ada yang beda pendapat masalah itu. Tapi bagaimana masalah seperti ini asing di tengah kaum muslimin, sehingga bagi mereka itu perkara yang lumrah, biasa, udah apa suatu yang udah jadi apa kebiasaan, kebudayaan. Ya bahkan dijadikan apa disokong oleh pemerintah ya kan? Adu ayam itu jadi kebudayaan Ustaz. Iya. Iya, Ustaz. Astagfirullah. Alhamdulillah. Jadi kebudayaan juga. Bahaya itu makanya. Itu menunjukkan ilmu harus sebarkan ya. Sebarkan. Mudah-mudahan kan itu dapat hidayah orang melakukan itu. Ya kita lanjut lagi. Jadi perbuatan ini diharamkan, tidak boleh karena adanya bahaya yang pasti terjadi pada hewan-hewan tersebut. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anit tahrishi bainal bahaim. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang mengadu antara hewan. Mengadu hewan-hewan dilarang. Ini hadisnya disebutkan Syekh sini, hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan selainnya dari Ibnu Abbas. Dan para ulama sepakat nggak ada yang menyatakan boleh untuk hiburan, apalagi untuk nyiksa. Jadi nggak boleh ya. Apa itu kemungkaran yang harus diingkari. Dan kalau dibiarkan nanti orang anggapnya itu biasa aja. Ya itu bahayanya ya. Wa fil hadits, nah kita lanjut lagi. Wa fil hadits wa ghair min ahadits tarwih kamalu dinil Islam wa annahu laisa dinar rahbanati wa syiddah. Dalam hadis ini dan hadis-hadis hiburan lainnya, nanti akan disebutkan Syekh di akhir pembahasan ini. Dalam hadis ini dan hadis hiburan lainnya terdapat keterangan sempurnanya agama Islam dan bahwasanya Islam itu bukan agama pertapaan, agama rahib dan agama yang keras kaku. Artinya bukan agama yang cuman ibadah aja, maksudnya bukan ibadah sholat aja, bukan cuman di mihrab aja, bukan cuman di masjid aja. Nah, seperti itu. Dalam Islam kita diizinkan seperti ini, diizinkan hiburan, diizinkan kita wisata. Wisata boleh Bapak ya, selama tentu saja memenuhi syarat-syaratnya ya. Ya sampai kita wisata ke tempat maksiat ya, untuk melihat maksiat atau penasaran, oh saya pengen tahu kayak gimana sih ya, ke tempat-tempat orang musyrik, ibadah, tempat ibadahnya orang kafir. Nggak boleh. Untuk apa kita masuk situ? Nanti kalau turun azab situ, pas kita di situ gimana? Suul khotimah kan? Nah, jangan, walaupun penasaran nggak boleh. Kalau kita mau penasaran, maksudnya pengen lihat, udah ada di Google sekarang. Saya lihat ini, misalkan
sinagog ini atau gereja ini udah ada. Kita nggak usah penasaran, Mas, udah ada di ini di apa di Google atau di YouTube. Iya udah ada. Gua mah. Ngeri ya. Ya udah kita lanjut Bapak ya. Jadi itu Islam itu agama sempurna, bukan agama pertapaan, agama yang rahib, yang ibadah di mihrab aja, dan bukan agama keras. Bal huwa dinul kamal bi kulli ma'ani. Bahkan Islam itu agama yang sempurna dari segala sisinya, dari segala maknanya. Tadammana khairad dunya wal akhirah. Islam itu mengandung kebaikan di dunia dan akhirat. Fa fihi tahdzibul qulubi wal jawarih, dan dalam Islam juga terdapat bukan tahdzib itu pendidikan mendidik hati dan anggota badan. Jadi Islam itu mendidik bukan cuma hati, begitu juga anggota badan ya. Wal hathu 'ala ta'alufi wat takatuf, dan juga di dalam Islam terdapat anjuran untuk saling bahu membahu dan saling membantu gitu loh. Wa ma yu'inu 'ala bina'in nufusi wal ajsam na tarwihil mubah, dan juga di dalamnya terdapat apa yang mendorong pembinaan jiwa jasad berupa hiburan yang dibolehkan. Di dalam Islam itu ada sarana yang membangun fisik kita, membangun jiwa kita berupa apa hiburan yang dibolehkan. Mimma yaj'alu wa tazidu fi fi'lil khairat wa tahdharu min fi'lil munkarat. Dan mimma yang sehingga menyebabkan jiwa seseorang makin semangat dalam mengerjakan kebaikan dan berhati-hati dalam menjauhi kemungkaran. Artinya Bapak-bapak, hiburan berupa fisik, kan ada hiburan hati, ada berupa hiburan fisik kan. Ini juga penting, terutama untuk anak muda. Karena kalau anak muda ini tidak disibukkan fisik mereka dengan olahraga atau perkara yang bermanfaat, nantinya bagaimana? Maksiat pasti. Maka sebenarnya ketika anak muda mereka ikut lomba mungkin bola atau lari, nggak masalah. Daripada mereka kalau waktunya nggak digunakan untuk itu, maksiat, trek-trekan, terus mungkin kalau di beberapa daerah di kota itu geng motor atau tawuran, betul. Iya. Tapi kalau mereka udah capek olahraga, mau tawuran udah lemes lah, pulang aja, iya nggak? Nah itu mengurangi terjadinya tawuran itu ya. Nah sekali lagi Islam ini agama yang sempurna ya. Di situ Islam itu meluruskan atau mendidik hati dan juga anggota badan, menganjurkan bahu membahu, saling tolong menolong, dan juga apa yang bisa untuk membangun jiwa dan jasmani kita berupa hiburan yang mubah, sehingga menjadikan jiwa tersebut makin semangat melakukan kebaikan dan makin hati-hati dari perbuatan kemungkaran. Wa mimma yanbaghi an yu'lam hahuna, dan di antara perkara yang sepantasnya diketahui di sini, kata Syekh ini, anna 'alal muslimi fi athna'i umuri tarwihanin nafs an yahrisa 'ala istihdarin niyyati thayyibah fi 'amalihi dzalik. Di antara perkara yang sepantasnya diketahui ini Bapak, ini penting, ini catatan penting. Hendaknya seorang muslim ketika dia sedang melakukan acara hiburan, menghibur dirinya, yaitu seperti acara lomba-lomba semacamnya, hendaknya dia bersemangat untuk menghadirkan niat yang baik ketika melakukan itu. Kenapa? Faniyatu taqlibul adata ibadatan. Karena niat ini bisa mengubah suatu adat jadi ibadah. Tadinya suatu kebiasaan jadi ibadah. Fayujarul abdu athna tarwihi an nafsi. Sehingga akhirnya hamba dapat pahala tatkala dia sedang melakukan hiburan. Jadi hendaknya menghadirkan niat. Karena niat ini bisa mengubah asalnya sesuatu yang asalnya kebiasaan jadi ibadah. Contohnya begini Bapak, maksudnya gini. Saya mau nanya, mandi atau makan ibadah bukan? Bukan. Ada kebiasaan. Kalau orang makan mubah aja. Tapi kalau saya makan supaya nanti saya kuat sholat malam, tidur. Berpahala nggak? Jadi bernilai ibadah. Nah, begitu juga seperti tadi mandi mubah hukumnya, karena adat kan. Tapi kalau saya mandi supaya misalkan
saya nanti bisa sholat dengan semangat, bisa baca Al-Quran dengan semangat, maka jadi apa? Berpahala, ada nilai ibadah. Jelas Bapak ya? Nah begitu pula ketika melakukan hiburan-hiburan tadi, lomba-lomba kayak semacamnya. Niatnya apa? Kalau bisa, saya lomba ini supaya fisik saya kuat, supaya saya di kemudian hari bisa jihad, misalkan. Atau supaya saya nanti sholatnya jadi semangat, supaya saya belajarnya nanti fresh. Karena kalau jarang olahraga nanti bawaannya ngantuk. Iya nggak? Itu loh Pak. Tapi kalau udah banyak atau kalau ada gerakan fisik, rasanya, nah gitu. Iya tidak Bapak? Iya. Maka ini penting. Jadi kata Syekh, ini perlu diperhatikan oleh setiap muslim ketika sedang melakukan hiburan, acara-acara perlombaan semacamnya, hendaknya berusaha semaksimal mungkin menghadirkan niat yang baik, ya. Karena niat itu bisa mengubah perkara adat, kebiasaan jadi ibadah, ya. Sehingga akhirnya seorang hamba dapat pahala ketika melakukan itu. Wa dzalika min fadlillahi ta'ala, dan itu termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak ya? Iya. Sebagaimana adat bisa jadi ibadah, ibadah juga bisa jadi adat tuh. Nggak dapat pahala. Contohnya apa? Kalau ada orang misalkan sholat, ya cuman gerakan biasa aja. Ketika sholat dia nggak ada niatnya, oh saya ingin cari pahala, atau ingin mengagungkan Allah, menghadirkan dalam hatinya bahwa saya sedang ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Berarti itu cuma adat aja. Sholatnya sah, tapi nggak ada pahala apa-apa. Niatnya bisa mengubah ibadah jadi adat, adat jadi ibadah. Makanya perhatikanlah niat kita ya. Kita lanjut. Kata Syekh sini, kama alaihi an yahdharu min su'in niyyati fi tarwihihi, fadzalika yajlibu alaihi ithman wa la yadhlimu rabbuka ahada. Sebagaimana wajib atas orang muslim untuk berhati-hati dari niat yang buruk ketika menghibur dirinya itu, ketika melakukan acara hiburan. Kenapa? Yang seperti itu akan mengantarkan dia pada perbuatan dosa, ya. Dan Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Artinya kalau udah niatnya buruk dia dapat dosa, jangan salahkan Allah, salahkan diri kamu sendiri. Itu. Wa mimma yahsunu dzikru fi hadzal maqam, di antara perkara yang bagus disebutkan pada kesempatan ini, kalamun qayyimun lil Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, perkataan berharga dari Imam Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmatinya, fi kitabihil Qayyim, dalam kitabnya yang berharga, Al-Furusiyah. Inda kalamihi, yaitu tatkala beliau sedang berbicara an mas'alati rami bisiham, tatkala beliau berbicara tentang memanah, ya. Qala rahimahullahu taala, Imam Ibnu Qayyim berkata, jadi ini agak panjang Bapak. Jadi kalau bisa selesai cepat nggak masalah. Jadi saya baca aja, kalau memang ada yang kurang jelas kita ulangi lagi. Berkata Imam Ibnu Qayyim, jadi ini Syekh menyebutkan dari halaman ini sampai maksimal sampai halaman satu ini, satu lembar. Ya, mohon sabar ya, satu lembar nih, tapi banyak faedahnya lah. Ya kita baca perkataan Imam Ibnu Qayyim sini. Fayan bagi lil aqil an ya'udda rawahahu ilal marma karawahihi ilal masjid. Nah, berarti kan Bapak, hendaknya orang yang berakal, sehat, menganggap perginya ke tempat mana seperti perginya ke masjid. Artinya niatkan ibadah. Nggak cuma semata-mata adat Bapak. Niatkan saya gini persiapan untuk jihad, saya begini biar saya kuat untuk ibadah gitu loh. Wajtima'ahu biman hunaka kajtima'ihi biru'asa innasu akabirihim, dan hendaknya dia juga menganggap perkumpulan dia dengan orang-orang di sana dalam lomba apa? Memanah, seperti perkumpulan dia dengan orang-orang besar. Wa man yanbaghi ihtiramuhu minhum, dan dengan orang-orang yang pantas dia hormati, ya. Wala ya'udda rawahu lahwan batilan wa la'ban dha'i'an, dan jangan sampai dia perginya ke tempat tadi lomba memanah itu seperti perbuatan seperti permainan batil atau permainan sia-sia. Ya tuh Bapak, padahal memanah kan, tapi jangan anggap itu permainan sia-sia. Karena pertama itu juga ada perintah dari Nabi, termasuk sunnah kan apa? Olahraga yang sunnah. Dia tahu memanah, berkuda. Itu jadi jangan dia anggap sia-sia ya perbuatan tersebut.
Lalu kita lanjut lagi. Bal huwa karrawahi ila ta'allumil ilm. Bahkan dia hendaknya seorang muslim ketika pergi ke tempat memanah seperti perginya dia untuk belajar ilmu. Perhatikan tuh. Ayadhabu ala wudu'in dzakiran lillahi ta'ala. Hendaknya dia pergi dalam keadaan sudah berwudu, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amidan ila raudhatin min riyadil jannah. Dia sengaja menuju suatu taman di antara taman-taman surga. Padahal itu tempat mana? Lihat tuh, artinya tuh berusaha untuk semaksimal mungkin fisik kita baik, hati kita baik. Lalu kata Syekh wa alai sakinatu wal waqar. Hendaknya dia tenang dan waqar itu kadang diartikan apa ya? Waqar itu mirip sakinah juga bahasa Indonesia ini. Sakinah, waqar itu artinya gini Bapak. Orang yang berwibawa, apa namanya? Hendaknya dia tenang dan berwibawa. Udah gitu aja lah, berwibawa. Ya. Bahasa Indonesia ini kurang kosakata bingung kadang. Fa idza wasala ila maudhi' dakhala bi adab. Nah, jika dia sudah sampai ke tempat yang dituju, tempat apa itu? Memanah, dia masuk dengan adab. Perhatikan. Tetap dengan adab, bukan seperti orang yang seperti datang ke pasar teriak-teriak nggak jelas gitu. Wa wasallama, setelah itu dia mengucapkan salam. Wa wada'a silahahu. Setelah itu dia meletakkan senjatanya itu, panahnya itu. Wa hasuna an yusalli rak'atain. Walaysa bitahiyyatil buq'ah walakinnaha miftahun lin najahi wal isabah. Dan bagus baginya untuk salat 2 rakaat, bukan tahiyat tempat. Kan ada tahiyat masjid, penghormatan masjid. Bukan penghormatan masjid tapi bukan penghormatan tempat tersebut. Maksudnya gini, ketika dia sholat di tempat ini bukan berarti seperti tahiyatul masjid, bukan. Sholatnya bukan tahiyatul masjid. Tapi maksudnya apa? Itu sebagai pintu atau kunci kesuksesan dan keberhasilan. Allahu a'lam. Ini Imam Ibnu Qayyim saya nggak tahu nih dari mana dalilnya. Cari dalil. Ya, kita harus butuh dalil masalah ini. Walaupun beliau ulama, kita hargai ulama. Keilmuan beliau luas. Tapi saya belum dapat dalilnya ini. Kita ke ini. Apa nama salat itu? Nah itulah. Atau mungkin salat wudhu mungkin Pak. Kalau salat sunnah wudu di rumahnya ini di tempat ini. Maka saya nggak tahu. Enggak wudhu dia dulu. Kalau yang ada dinukil dari seorang sahabat namanya Abu Mu'alla. Dia ketika mau dibunuh oleh perampok, dia izin dulu saya sholat. Sholat 2 rakaat. Itu ada. Dan itu terjadi sama Nabi dan Nabi tidak mengingkari. Ya. Berarti menunjukkan boleh. Cuman sayangnya hadisnya lemah. Ya makanya alam ya. Artinya kalau untuk menentukan baik sholat 2 rakaat sebelum lomba, saya belum dapatkan dalil. Atau ada yang tahu dalilnya? Ya sudah. Saya belum dapat ya. Artinya Bapak, kita hargai keilmuan Imam Ibnu Qayyim. Beliau bukan seperti kita, tapi ketika beliau mengutarakan suatu pendapat yang tidak ada dalilnya, tentu saja kita juga nggak bisa nerima begitu saja. Jelas Bapak ya, kita harus kritis kepada siapapun walaupun kepada Imam Ibnu Qayyim. Ya. Kecuali kalau jelas ada hadisnya, udah nggak akan kita bantah kan? Ya. Lalu kita lanjut lagi. Berikutnya kata Syekh, jadi setelah itu dia sholat. Tadi mana? Sholat buka kebaikan. Itu ya sholat bukan dalam rangka menghormati tempat tersebut, akan tapi itu adalah kunci kesuksesan dan keberhasilan. Fal umur idza stuftihat bis salat kanat jadiratan bin nujhi. Suatu perkara jika dimulai dengan sholat maka pantas untuk sukses. Ya. Betul, saya setuju. Tapi ketika tentukan di lapangan itu yang saya masih tanya, apa ada dalilnya itu? Atau ada Bapak yang punya dalil? Saya belum dapat. Kalau ada nggak apa-apa, barangkali mungkin ada ilmu yang luput dari saya atau apa. Kalau ada yang tahu ada ilmu, sampaikan aja. Jadi kata Ibnu Qayyim, karena suatu perkara kalau dimulai dengan sholat maka sangat pantas untuk sukses. Tsumma yad'u sa'ilan Allah Ta'ala at-taufiq was-sadad. Setelah sholat selesai, hendaknya dia berdoa kepada Allah agar diberi taufik dan kemenangan lah gitu. Waqad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ya Ali, beliau berkata kepada Ali, wahai Ali, salillahal huda was-sadad, mintalah kepada Allah petunjuk dan ketepatan, sadat ketepatan. Wadkur bil huda hidayatakat tariq,
sebutkanlah, mintalah dengan huda, mintalah petunjuk kepada Allah seperti engkau bisa melewati suatu jalan, seperti Dia menunjukimu pada suatu jalan. Wabisidad sidadas saham, dan mintalah ketepatan kepadanya seperti tepatnya panah ke tujuan. Ini perkataan Nabi kepada Ali, ya. Fa'idha, lalu ini perkataan Nabi sudah selesai. Lalu Imam Bukhari menyebutkan lagi, fa'idha roma rosilahu lam yubakithu ala khotoin. Dan kalau dia sudah melepaskan ininya, panahnya, maka jangan dia di sini mencela atau mengejek gara-gara salah tidak tepat. Walam yadhaq alaihi minhu, dan jangan juga mentertawakan. Jadi ketika lu ya ajar lo, nggak boleh. Atau temannya gini, kalau jangan, ya. Jelas Bapak ya? Ya ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena masih panjang. Habis. Iya. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya berarti kita sudah sampai lapangan, lalu memohon kepada Allah